Shalom saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dimanapun saudara saat ini berada dan apa yang sedang saudara alami, saya percaya bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan saudara sekalian. Hari ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalimat-kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan dalam pengajarannya ini sungguh menggoncangkan pandangan manusia pada umumnya. Beberapa hari yang lalu saya membahas kalimat Yesus yang berbunyi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sekarang kita mendengar kalimat berikutnya dari mulut Yesus, berbahagialah orang yang berduka cita. Saudara, duka cita artinya tidak bahagia. Dan kalau kita pakai bahasa sehari-hari, ayat ini bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang tidak bahagia. Pertanyaannya adalah jelas, apakah mungkin orang merasakan bahagia di saat yang sama ia merasakan tidak bahagia? Apakah mungkin seseorang yang berduka dikatakan bahagia? Bukankah kalau kita sedang berduka artinya hati kita tidak bahagia? Begitu juga sebaliknya, bahagia dan duka cita tidak bisa terjadi bersama-sama. Saudara, saya yakin bahwa setiap kita pernah mengalami duka cita. Kadang duka cita itu membuat kita sangat tersiksa dan tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan ada orang yang sampai mengakhiri hidupnya karena ada perasaan duka cita yang sangat dalam yang dialami oleh orang tersebut. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, orang merasakan duka cita saat satu, gagal di dalam bisnis. Yang kedua, ditinggal oleh kekasih. Yang ketiga, tidak naik kelas. Yang keempat, ditinggal oleh orang yang kita cintai karena meninggalkan dunia ini. Kelima, merasa tidak disayang oleh orang tua. Yang keenam, tidak punya uang dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa Yesus tidak sedang berbicara tentang duka cita yang disebabkan oleh hal-hal yang saya sebutkan di atas tadi. Karena hal-hal tersebut tidak ada di dalam kerangka kerajaan surga. Tetapi Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang memiliki nilai-nilai yang berhubungan dengan kerajaan surga. Dengan kerajaan surga. Kalau begitu saudara, apa arti maksud Yesus di sini? Apa maksudnya ketika Yesus berkata berbahagialah orang yang berduka cita? Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, istilah berduka itu artinya adalah memiliki hati yang hancur. Memiliki hati yang hancur. Dan kata ini untuk melukiskan perasaan berduka atau bersedih atau tidak bahagia yang dalam karena ada sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup kita. Ada dua duka cita yang dimaksud oleh Yesus di dalam ayat ini, yaitu berbahagialah orang yang berduka cita. Yang pertama saudara adalah duka cita karena kita telah berdosa kepada Tuhan dan di dalam hidup kita telah banyak melalaikan firman Tuhan. Itu yang pertama saudara, duka cita karena kita telah berdosa dan kita telah lalai di dalam hidup kita, di dalam menjalankan firman Tuhan. Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, bagaimana perasaan kita ketika kita jatuh di dalam dosa dan berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan?
Apakah kita berduka cita atau kita malah tidak merasakan apa-apa? Dan mengapa kita tidak merasakan apa-apa? Itu karena kita sudah terbiasa hidup di dalam dosa. Di dalam Alkitab, saudara, ada dua kisah tentang orang yang berduka cita karena ia merasa telah gagal mentaati firman Tuhan. Yang pertama adalah seorang pemungut cukai yang terdapat di dalam Lukas pasal 18 ayat 13. Ketika ia datang kepada Tuhan, dia berdoa dengan hati yang penuh penyesalan. Dia mengakui keberdosaannya kepada Tuhan. Pemungut cukai ini orang yang sederhana, bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai orang yang berdosa, orang jahat, budak Romawi, dan manusia kelas rendah. Tetapi di dalam doanya sungguh menunjukkan kalau pemungut cukai ini memiliki hati yang mulia. Ia tentu sadar siapa dirinya, apa penilaian masyarakat terhadapnya karena ia bekerja sebagai pemungut cukai. Tetapi hatinya sangatlah mulia. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia tidak melihat, dia tidak berani memandang ke atas. Tetapi dia dengan tunduk, dengan penuh penyesalan, dia berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Dan berbeda dengan orang Farisi itu. Orang Farisi adalah orang yang secara status sosial, orang yang terhormat, berpendidikan, memahami kitab suci, dan terpandang. Ketika ia datang kepada Tuhan, ia merasa dirinya paling benar, dan di dalam doanya pun dia hanya melapor kepada Tuhan, bukan berdoa. Ia berkata kepada Tuhan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan aku bukan seperti pemungut cukai ini yang ada di sampingnya." Dia merasa diri benar di hadapan Tuhan. Dia melapor, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Mereka orang Farisi ini merasa lebih rohani dari orang lain. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bukankah di dalam gereja kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang dirasuki oleh roh orang Farisi ini? Mereka merasa lebih rohani daripada orang lain. Mereka merasa lebih baik daripada orang lain. Bukankah di dalam hidup kita seringkali bertemu dengan orang-orang yang merasa dirinya paling benar, paling rohani, paling setia, paling berjasa, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, bahkan ada jemaat yang merasa lebih rohani dari pendetanya, atau dari pembina rohaninya, atau dari gembalanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, nah orang-orang yang seperti ini, yang ada di dalam gereja, yang merasa diri paling benar, paling rohani, itulah sumber masalah di dalam kehidupan gereja. Mereka ini bagaikan virus yang mematikan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, itu contoh yang pertama tentang orang yang merasa bersalah di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah Raja Daud di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12. Daud, saudara, adalah seorang pahlawan yang perkasa. Ia telah mengalahkan Goliat, musuh yang besar dan kuat itu, tetapi ia tetaplah manusia yang bisa jatuh di dalam dosa. Itulah yang terjadi ketika Daud sudah menjadi raja. Dia merencanakan pembunuhan terhadap Uria, yaitu prajuritnya, suami, dan kemudian dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Lalu ketika itu datang firman Tuhan melalui Nabi Nathan datang kepada Daud, menegur Daud bahwa Daud sudah berdosa kepada Tuhan. Dan apa respon Daud? Apakah Daud tersinggung? Daud marah dan berusaha membinasakan Nabi Nathan? Tidak sama sekali. Daud sadar akan dosanya.
Lalu kemudian dikatakan bahwa Daud berduka cita, menyesal dan bertobat. Di dalam rasa penyesalan dan duka citanya, maka muncullah Mazmur 51 sebagai Mazmur pengakuan dosa. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Daud itu raja, punya kekuasaan besar, punya pasukan besar. Namun Nathan berani menegur dosanya. Dan ketika dia ditegur dosanya, Daud segera bertobat. Berbeda saudara dengan kita hari-hari ini. Kalau kita ditegur, kebanyakan tersinggung, marah, dan akhirnya membenci orang yang telah menegur kita. Daud tidak demikian, saudara sekalian. Dia tentu sangat berterima kasih kepada Nathan yang telah berani menegur dosanya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena ia telah merasa berdosa kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara, dengan kita semua di dalam hidup kita? Apakah kita seperti Daud dan seperti pemungut cukai yang selalu merasa berduka cita karena kita telah merasa kita telah gagal dan lalai dalam mentaati firman Tuhan? Atau kita ketika gagal, ketika kita lalai, kita malah merasa tidak apa-apa. Itu artinya kita, alarm hati nurani kita sedang mati. Saudara-saudara, itu yang pertama, yaitu berduka cita karena kita merasa sudah gagal di dalam mentaati firman. Yang kedua, saudara, adalah duka cita karena kita telah melakukan sesuatu yang menjatuhkan dan melukai orang lain. Di dalam Roma pasal 14 ayat 19, pasal 15 ayat 2. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, beberapa waktu lalu saya pernah berkata bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia, namun terbatas. Dengan demikian, manusia itu unik. Selain ciptaan yang mulia, terbatas, manusia adalah ciptaan yang telah jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan melalui kematiannya di atas kayu salib, Kristus Yesus melakukan karya penebusan dosa. Orang-orang percaya kepadanya, diampuni dosanya, dan dijanjikan jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Alkitab menegaskan bahwa di dalam Yesus Kristus, orang-orang percaya adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Ciptaan baru adalah manusia baru di dalam Kristus. Sebagai manusia baru di dalam Kristus, tujuan hidup kita adalah menjadi saksi Kristus, di mana melalui hidup kita, tujuan hidup kita menjadi saksi Kristus, dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Dan di dalam khotbahnya Yesus berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Tujuan hidup kita, tujuan hidup saudara, tujuan hidup saya adalah menjadi saksi Kristus. Kita menjadi wakil Kristus di dalam dunia ini untuk menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita sehari-hari. Perkataan, perbuatan, dan segala pikiran kita bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Salah satu wujud nyata memuliakan Tuhan adalah menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Kitab suci mengajarkan bahwa hal yang demikian bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus menegaskan berulang kali, para rasul pun menegaskan berulang kali hal yang sama, bahwa kita harus menjadi saluran berkat. Dalam Roma pasal 14 ayat 19, Rasul Paulus berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kejarlah hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna. Roma 15 ayat 2 berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan kita bersama demi kebaikannya untuk membangunnya. Inilah kehendak Tuhan bagi umatnya, membangun saudara seiman di dalam Kristus dan membangun orang lain di
sesama manusia. Namun ada satu fakta yang membuat saya terheran-heran saudara di dalam hidup saya, bahwa ada manusia-manusia tertentu yang mengaku sudah lahir baru, yang mengaku sudah giat dalam pelayanan, yang mengaku sudah percaya kepada Tuhan, yang mengaku sudah mengalami jamahan Tuhan, tetapi saudara, hidupnya belum mencerminkan kemuliaan Kristus. Masih suka mencari kesalahan orang lain, menghasut, memfitnah, memecah belah kehidupan orang-orang lainnya. Saudara, mereka suka membicarakan hal-hal yang buruk tentang orang lain, dan mereka suka menjatuhkan sesama rekan kerja, baik di pelayanan maupun di pekerjaan. Mereka hidup di dalam persaingan. Kalau ada rekan mereka yang lebih baik dari dirinya, ia tidak senang dan berusaha untuk menjatuhkan temannya. Kalau ada orang lain yang mendapatkan pujian, dia tidak senang dan kerjanya bikin kacau, sehingga kehidupan gereja menjadi tidak ada damai sejahtera. Mereka suka menghakimi orang lain, dan mereka menganggap mereka paling suci. Mereka suka menyalahkan diri, dan mereka merasa diri mereka paling benar. Dan ketika ada orang yang ia tidak sukai, ia pun menghasut orang lain untuk mengikutinya, untuk tidak menyukai orang tersebut. Dan celakanya, orang yang terhasut, yang tidak tahu apa-apa pun, ikut-ikutan membenci orang lain karena terhasut. Orang yang demikian, saudara, masih ada di dalam gereja Tuhan. Itulah sebabnya gereja seringkali terjebak di dalam konflik dan pecah belah karena ulah para pengiri dan penghasut. Saudara, kita tidak usah bicara tentang orang-orang di luar sana, tetapi di dalam komunitas kita sendiri pun banyak orang-orang yang demikian. Dan ketika mereka melakukan hal yang memecah persatuan dan menyakiti orang lain, mereka senang dan mereka bersorak, bukankah perilaku ini jauh sekali dari nilai-nilai kekristenan? Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Duka cita karena apa? Duka cita karena kita telah menyakiti dan melukai hati sesama kita, saudara seiman dan manusia pada umumnya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang benar, yang menjadi saluran berkat di dalam hidup kita dimanapun kita berada. Karena itulah panggilan Tuhan di dalam hidup kita, menjadi saksi Tuhan. Dan marilah kita belajar untuk lebih peka, agar kita ketika kita berdosa, kita sadar dan cepat-cepat kita sadar, supaya di dalam hidup kita anugerah Tuhan, berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Saudara, Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sudah dibahas oleh hamba-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh menggenapi apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami, bahwa kami menjadi saksi-Mu. Kami berduka cita karena kami telah lalai dalam menjalankan firman dan kami telah menyakiti sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami, dan kami akhiri doa kami ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa yang tidak pernah berubah, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, jika saudara ingin didoakan, silakan saudara memberikan komentar di kolom komentar untuk didoakan, dan kami akan mendoakan saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.